Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Jurnal Lembu. Salah, podcast keuangan bareng gue di Jurnal Lembu. Ya, pagi-pagi siaran lagi mau nganterin anak gue sekolah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast gue dari Amerika, dari Indonesia, dari Singapura. Terima kasih udah tetap mau ngedengerin podcast gue. Nah ini podcast kali ini temanya anak baru masuk sekolah ya Jini. Baru hari pertama ya dia. Hah? Udah hari keberapa? Kedua ya berarti ya. Hari ketiga ya. Ya hari ketiga masih belum pelajaran ya. Jadi masih tester. Namanya apa deh ininya? MPLS yang artinya masa pengenalan lingkungan sekolah. Kebetulan anak gue jadi naik ke kelas 6. Dan yang menariknya adalah pastinya beberapa hari ini orang tua bakal nganterin anaknya terus buat ke sekolah, apalagi kalau anaknya juga baru masuk di sekolah itu ya, baru pertama kali di sekolah itu dan diantar ke sekolah karena mungkin anaknya nggak berani atau mungkin ayahnya atau ibunya pengen supaya nemenin anaknya dulu. Dan setiap pagi tuh selalu kayak gini dah, kurang lebih bakal seminggu atau mungkin bakal diantar terus ya gitu. Tapi yang menariknya adalah buat para ortu nih gitu. Kemarin masih libur-libur ya. Tapi kalau kampus kayaknya masih bakal libur sampai bulan September ya, karena lagi memasuki masa semester pendek. Tapi kalau anak-anak sekolah kayaknya udah mulai masuk dari hari Senin kemarin, kayaknya serentak ya. Jadi sekarang rame diantar ke sekolah, dan biasanya para ortu juga harus nyiapin duit buat bayar uang sekolahnya. Yang pastinya kalau nyiapin uang sekolah setiap naik kelas pasti harganya akan pasti akan tambah naik lah, tambah berapa persen gitu. Biasanya sekolahnya akan ngumumin naik berapa persen gitu ya. Jadi kalau yang SDN gratis nggak berasa tuh ya kan, karena mungkin sekolahnya benar-benar sekolah gratis. Kayak adik ipar gua itu adik gua dan adik ipar itu nyekolahin anaknya di SDN tuh sekolahnya gratis gitu ya, sekolah gratis, sekolah rakyat, SD sekolah dasar negeri gitu. Jadi gue sendiri nggak tahu biayanya aslinya kalau suruh bayar sendiri berapa gitu. Yang pastinya itu jadinya subsidi silang atau memang dari pajak-pajak pemerintah gitu ya. Terus kemudian habis itu nanti dikasih ke sekolah itu buat pendidikan. Pastinya juga di sekolah swasta aja ada apa namanya, gaji guru juga naik ya. Pastinya kalau SDN juga masa SDN gurunya juga gajinya nggak naik atau enggak. Pastinya kalau di sekolah negeri kan pasti ada gaji ke-13 juga setahu gue gitu. Jadi yang pastinya orang tua di luar sekolah negeri dulu ya, pastinya semua teman-teman bapak ibu orang tua yang sekolahnya di sekolah swasta pasti udah mikir ini untuk biaya sekolahnya ya, harus nyiapin uang sekolah. Bahkan ketika mungkin bapak ibu rekan-rekan muda semua lagi sebagai mungkin jadi keluarga muda ya, ketika dapetin bonus atau dapetin THR udah disiapin nih buat masa tahun ajaran baru ya buat anak, jadi nggak langsung dihabisin gitu. Tapi memang paling ideal sebaiknya kalau dapetin THR atau dapetin bonus gitu, sebaiknya diinvest, terus kemudian jangan dipakai buat udah kalau apalagi udah punya anak, karena nanti pas masuk tahun ajaran baru pasti bayar gitu. Ini gue bicara disclaimer dulu buat khususnya buat kelas menengah ke bawah ya, karena pastinya kalau nggak usah ditanya lah, kalau buat keluarga kelas menengah atas mah udah gampang ya, mereka pasti pintar juga ngatur keuangan gitu. Jadi buat teman-teman ini penting banget, buat yang belum nikah nih juga penting banget buat selalu nyimpen duitnya, bukan disimpan doang, kalau bisa mengenal
berbagai macam, disarankan berbagai macam investasi supaya nanti kalau pas udah mau nikah terus kemudian punya anak bisa mempersiapkan jauh lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih untuk pagi ini. Salam dari gua, Lembu Tambun. Thank you. Gua ngelanjutin perjalanan dulu nih.